Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frismansyah dari kelas manajemen regular semester 5 STM. Di sini saya akan menjelaskan mempresentasikan bisnis plan saya untuk memenuhi tugas UTS manajemen ke mata kuliah manajemen kewirausahaan yang diampu oleh Pak Dadang Priyono. Sebelumnya pada Pak Dadang, apabila sudah menonton video ini jangan lupa diklik tombol like-nya sebagai tanda bahwa Pak Dadang sudah melihat videonya. Terima kasih. Di dalam bisnis plan saya menerapkan konsep seperti ini. Jadi ini adalah konsep The Right Brand Creative Business Plan ala Jennifer Lee. Nah, jadi bentuknya itu tidak seperti pada bisnis plan yang seperti biasa, yang bentuknya seperti proposal atau makalah gitu. Kemudian di dalam bisnis plan ini saya membuat suatu produk yang dimana namanya Georgia Signature Drink. Jadi Georgia Signature Drink itu adalah minuman berbahan dasar susu dengan campuran jus buah asli. Nah, sebelumnya saya akan memperlihatkan gimana konsep proposal bisnis plan saya ini. Nah, konsepnya itu jadi seperti buku, kan, tetapi ini dibuka dia seperti ya brosur juga. Jadi halaman keduanya menyatu sampai terakhir gitu. Dan ini tuh bisa di expand atau dikembangkan. Nah, mungkin seperti itu. Jadi teman-teman bisa melihat dari awal sampai akhir itu dengan dikembangkan gini, di expand. Nanti teman-teman akan melihat isinya lebih jelas di video setelah ini. Diawali dengan kenapa saya memilih ide untuk membuat produk ini. Jadi di sini ada executive summary, Mbak. Jadi yang melatar belakangi kenapa saya mengambil ide ini adalah karena tren minuman siap saji akhir-akhir ini tentunya menjadikan peluang bisnis baru di era pandemi COVID-19. Kebutuhan akan konsumsi masyarakat justru meningkat karena rutinitas mereka hampir dilakukan di rumah, sehingga masyarakat akan lebih giat mencari jajanan di luar. Nah, jadi kebanyakan masyarakat itu kan saat pandemi itu kan banyak yang melakukan kerjanya di rumah atau work from home. Nah, sehingga tidak ada lagi seperti waktu ketika bekerja di tempat pada seperti biasanya, terus ketika istirahat mencari jajan. Ini masyarakat tentunya mencari jajanan di waktu-waktu tertentu, dan kuantitasnya itu tidak sebanyak di saat tidak pandemi gitu. Jadi masyarakat benar-benar banyak yang nyari jajanan gitu ketika di rumah aja gitu. Nah, mungkin itu satu alasan kenapa memilih produk makanan. Nah, lalu kenapa Georgia Signature Drink? Karena Georgia Signature Drink adalah minuman yang terbuat dari buah asli kemudian ditambahkan dengan susu sapi segar atau susu UHT dan juga topping coklat. Dengan komposisi sajian tersebut tentunya akan sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan di masa pandemi sekarang ini. Nah, jadi ide yang saya kembangkan itu, jadi saya memakai buah asli untuk mengajak masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan sering makan buah, sehingga untuk membentuk imunitas di masa pandemi, sehingga terhindar dari wabah virus corona. Lalu apa sih perbedaannya Signature Drink dengan minuman susu lainnya seperti Thai tea atau boba? Nah, tentunya adalah dari penggunaan bahan alami seperti stroberi, jeruk, dan lain-lainnya yang dicampur dengan susu segar dan juga coklat. Tentunya itu menjadi komposisi yang menyehatkan untuk diminum di masa pandemi seperti sekarang ini. Kemudian di bagian keduanya ada company overview.
Jadi bisnis ini adalah bisnis kedai minuman kecil gitu, susu dengan campuran buah asli yang telah dihaluskan seperti smoothies yang diberi topping seperti berupa coklat, dengan konsep kedai minimalis yang tertempat strategis di Jalan Raya Cirebon, teramai tepatnya di Kelayan. Dengan ciri khas buah segar, kami memiliki slogan buahkan harimu, sehingga memiliki semangat untuk mengonsumsi buah segar untuk menghadapi masa pandemi seperti sekarang ini. Dengan berbagai macam varian buah yang ada, memberikan berbagai pilihan kepada konsumen, tentunya agar konsumen bisa memilih sesuai dengan seleranya. Kemudian ada produk dan servis. Jadi produk dan servis yang ditawarkan yaitu adalah minuman dengan sari buah asli yang dicampur dengan susu segar dengan ditambahkan topping coklat. Buah-buah segar terdiri dari stroberi, jeruk, mangga, melon, nanas, buah naga, lemon, serta yang lainnya. Ada juga seperti varian green tea, taro, red velvet, dan lainnya. Servisnya bagaimana sih? Kami melayani servis langsung di tempat dan juga layanan siap saji di tempat, dan juga bisa memesan Georgia ini melalui media sosial. Dan ada marketing and sales plan, dimulai dari segmentasi pasar. Segmentasi pasarnya yaitu berdasarkan demografi, yaitu laki-laki dan perempuan, khususnya generasi milenial yang sangat mudah mengikuti tren secara geografis masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Dengan keunggulan produk Georgia Signature Drink menetapkan posisi pasar sedemikian rupa karena banyak Georgia sendiri minuman yang menggunakan buah asli segar. Rencana penjualan dengan berjualan langsung di daerah Kelayan untuk menarik pelanggan, dipasang banner diskon 10% untuk pembelian pertama, dan konsumen diberikan kartu member. Kemudian di sini bisa kita lihat ada strategi implementation, penggunaan buah segar, daya tarik tersendiri, promosi diskon 10% untuk pembeli pertama kali, atau promosi 10% ini dilakukan di 2 minggu awal. Nah, yang ketiga, memiliki banyak varian rasa agar konsumen tidak mudah bosan. Yang keempat, mengajak masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat dengan cara konsumsi buah-buahan. Kemudian ada manajemen tim, di mana ada manajer mengendalikan bisnis secara penuh untuk membuat keputusan. Kemudian ada staf keuangan, mengatur keuangan dengan bisnis agar semua biaya dikeluarkan sesuai. Kemudian ada staff development, di mana ini mengembangkan produknya. Kemudian ada staff persediaan, di mana mengatur persediaan barang-barang. Kemudian ada staff marketing untuk melakukan promosi di media sosial. Nah, kemudian yang terakhir yaitu financial plan. Jadi untuk memproduksi satu buah minuman dibutuhkan buah, susu, coklat, cup, dan lain-lain, yang dimana totalnya itu sampai kira-kira 12.200. Kemudian produk dijual dengan harga 15.000, di mana harga produksi adalah perkiraan semua ongkos produksi, sehingga mendapat margin yang lumayan untuk satu buah minuman. Nah, rencana keuntungannya adalah yaitu 15.000 penjualan dikalikan 10 penjualan per hari, sehingga dalam sehari mendapatkan omset 150.000. Nah, kemudian ada profit marginnya yaitu 2.800 dikali 10 penjualan sama dengan 28.000 untuk satu hari. Nah, kemudian satu hari itu 28.000 dikalikan 26 hari, kenapa 26 hari? Karena 30 hari dikurangi 4 harinya hari Minggu libur, sehingga sebagai perkiraan 26 hari. Nah, sama dengan 728.000 dalam satu bulan. Nah, 728.000 dalam satu bulan ini dikurangin seperti biaya terduga sebesar 50.000, sehingga profit rata-rata per bulan yang diharapkan itu adalah 678.000. Nah, mungkin ini kelihatan kecil profitnya, akan tetapi
untuk sebuah bisnis yang kita miliki, mau besar mau kecil, ketika bisnis itu jalan konsisten tidak masalah gitu tuh. Besar kecil itu cukup, apalagi untuk kita sebagai mahasiswa gitu tuh, yang notabene mungkin kesusahan untuk mendapatkan penghasilan, akan tetapi ketika apa ya namanya, ketika bisa mendapatkan keuntungan ini 700.000, itu lumayan karena hasil usaha sendiri, dan itu bisnis kita sendiri, kita bisa kembangkan nantinya. Nah, di dalam financial plan ini, ketika biaya rata-rata tersebut kemungkinan bisa naik bisa turun, hingga profit yang didapatkan kemungkinan sekitar dari setengahnya 300 sampai 600 atau bahkan lebihnya. Kemudian kenapa bisnis ini akan menjadi pasar baru di dalamnya, karena itu sebuah perubahan tadi, dimana saya mencampurkan buah asli di dalamnya, sehingga dengan tagline alami kita menarik beli masyarakat gitu. Kemudian kita membuat tagline buahkan harimu di masa pandemi. Jadi untuk menjaga kesehatan, jadi mengedukasi masyarakat untuk minum buah-buahan segar tapi dengan rasa yang nikmat gitu, karena dicampur dengan susu dan juga coklat seperti itu. Nah, mungkin dalam video saya kali ini seperti itu saja. Mungkin masih banyak kekurangan dari bisnis plan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.